FPI. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mukhtar, Mudofir, tentu saja Federasi, Korwil, semua tokoh-tokoh SBC yang ada di DKI dan undangan sekalian, ada juga dari teman dari Federasi SPC yang ada di sini. Saya akan kurang lebih 3 menit sebelum diinterupsi, karena memang di ILO speaking time itu 3 menit, nggak boleh lama-lama. Jadi saya terlatih juga berbicara biasanya jadi lebih kurang dari 3 menit. Jadi pertama saya ucapkan selamat untuk SBC yang ke-20 tahun. Saya tidak mau membandingkan umur 20 tahun ini dengan umur manusia, karena SBC ini disetting melebihi umur 100 tahun. Ya, karena kalau kita bilang 20 tahun remaja berarti 65 tahun kemudian kita meninggal dunia. Karena itulah usia rata-rata Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian, SBC ini disetting untuk perjuangan ratusan tahun ke depan. Karena setiap masa, betapapun kita kuat berjuang, nasib buruh tidak bisa kita rubah. Pasti selalu saja ada masalah. Kapitalisme, para ideolog lain akan selalu menghancurkan gerakan buruh. Para kapitalisme pengen sebenarnya kalau boleh serikat buruh ini tidak ada di muka bumi ini, biar tenang mereka berinvestasi dan kaya raya seketika. Dan saya sekarang sangat bergembira menyambut dengan koalisi daripada 3 konfederasi. Di masa saya itu Pak Iqbal tak terjadi itu. Kamu tahulah ceritanya. Presidenmu susah saya ajak, yang lain juga susah. Jadi saya sendiri, saya menulis buku akhirnya bahwa perlu ada koalisi itu, tidak perlu menggabungkan serikat buruh seluruh Indonesia, nggak mungkin 102 serikat buruh, karena banyak yang tidak serius. Udahlah, yang 3 ini adalah tambah nanti entah beberapa lagi. Yang penting anggotanya minimal ada 1 juta orang. Dengan 1 juta orang kita bisa mengkutak-katik politik Indonesia, mau jadi apapun bisa. Nah, manifestonya sampai saya bikin di buku saya itu. Mudah-mudahan nanti sebagian diambil dari situ, insya Allah. Tapi gini, ini karena saya di sini adalah penasehat Pak Iqbal, saya tidak mau orasi, menasehati. Yang penting dijaga adalah stamina. Stamina ini yang susah kawan-kawan sekalian. Stamina ini termasuk stamina mempertahankan kepercayaan satu sama lain. Stamina untuk merasa tidak satu yang diunggulkan, yang lain tertinggal. Mungkin periode pertama yang muncul Pak Iqbal ditokohkan. Udah itu kita kasih lagi kesempatan kepada Andi. Kita terakhir, bukan terakhir ya, ini contoh ya Pak Dopir ya, tak pula. Bisa juga yang pertama gitu. Baru Dopir. Kalaupun kalian lelah, kasih ke Pak Mukhtar, kalau enggak ke saya. Kita ready gitu loh. Jadi tidak masalah ini. Tapi stamina perjuangan ini sangat dibutuhkan, karena kehancuran daripada sebuah koalisi adalah stamina kita nggak kuat. Termasuk stamina itu soal keuangan ya. Ini kan biaya koalisi kan harus ada. Ini di Senayan kan uang gitu loh. Baru stamina untuk mempertahankan saling percaya, itu yang paling penting. Jadi saudara-saudara sekalian, deklarasi koalisi itu sesuatu hal yang mudah itu sebenarnya. Tapi mempertahankan sebuah koalisi untuk jangka panjang itu paling susah. Karena sekali ini tidak bisa kita lakukan, akan takut orang membuat koalisi, trauma. Lihat tuh, kami dulu sudah bersusah payah, habis uang, habis ini, tapi tidak terjadi apa-apa. Jadi bagaimana Anda bisa mengalahkan dirimu untuk perjuangan yang lebih penting dari dirimu? Bunuh ideologi, bunuh egoisme-egoisme yang ada dirimu untuk perjuangan buruh. Saya tadi berbicara di belakang dengan teman-teman dari kami Parpo yang di Jakarta Utara. Dia bilang begini, Bang, kami masih 1.800 satu perusahaan, masih ada 3.000 lagi outsourcing. Asal saya rekrut mereka langsung di PHK, katanya. Asal direkrut langsung di PHK. Jadi saudara-saudara, buruh kontra outsourcing ini menjadi lawan pertama musuh gerakan buruh di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi inilah musuh kita yang paling pertama. Kalau ada di daftar musuh, upah, ya, jam sostek, apa semua.
K3 harus kita tempatkan outsourcing ini musuh pertama kita. Kita tidak boleh tertidur sebelum berdoa outsourcing dihapuskan dari bumi Indonesia. Setuju? Jadi saudara-saudara, saya menitipkan organisasi koalisi ini kepada koalisi yang jangka panjang permanen yang bisa merubah nasib Indonesia. Karena momentum ini tidak akan pernah terjadi lagi kalau kita sia-siakan. Saya dengan Pak Mukhtar sudah meletakkan kebebasan berserikat di Indonesia. Kalau tidak ada SBC saudara-saudara tahun 98, tidak akan ada kebebasan berserikat di Indonesia saat itu. Saya bilang kemarin di seminar LIPI, 2 minggu setelah reformasi, Indonesia kebijakan pertama internasionalnya adalah meratifikasi Konvensi 87 tentang kebebasan berserikat. Dan kita menjadi negara pertama di ASEAN. Kalau tidak ada KSBC, tidak ada akan kebebasan berserikat di masa itu. Sekarang, perjuangan itu tidak sampai hanya di situ. Kebebasan berserikat ada, tapi kebebasan yang lain masih Anda perjuangkan. Saya sudah 2,59 menit. Dengan demikian, terima kasih. Hello, Bro! Terima kasih Bang Rektor sebelum diinterupsi.